Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Mary Sarani dengan NIM 2105020004. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori organisasi publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai. Yang pertama, pengertian teori organisasi publik. Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Ada 4 ciri-ciri organisasi. Yang pertama, lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Yang kedua, instrumen sosial yang mempunyai batasan. Yang ketiga, dikoordinasi dan sengaja disusun. Yang keempat, adanya tujuan yang sama. Teori organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Nah, di teori organisasi klasik dibagi lagi menjadi 3, yaitu birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Teori klasik. Teori klasik berasal dari 2 teori scientific management yang dikembangkan oleh Wade Taylor pada tahun 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Dan teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Teori neoklasik. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Para ahli yang melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik, namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikiran pendahuluannya, meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja neoklasik, memandang perlunya yang pertama partisipasi, yang kedua perluasan kerja, dan yang ketiga manajemen bottom up. Teori perkembangan neoklasik ada 4 bagian. Yang pertama, teori kewenangan menurut Kester Bernard. Yang kedua, teori hubungan manusiawi menurut Elton Mayo. Yang ketiga, teori fusi menurut Bako Agrais. Yang keempat, teori peniti penyambung menurut Likert. Selanjutnya, teori modern. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan kontingensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel, dan memahami adanya proses dinamis. Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasinya mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Organisasi harus memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi. Bagian yang pertama, analisis sistem organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan semua elemen organisasi. Yang ketiga, memandang organisasi sebagai suatu sistem. Yang keempat, penyesuaian diri agar organisasi dapat bertahan lama. Dan yang terakhir, yang kelima, multidisiplin. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki arti penting dalam masyarakat, karena organisasi dapat membantu dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya. Organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyarakat. Yang paling utama, organisasi merupakan tempat dan wadah aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda-beda. Tanpa adanya organisasi, kita akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan suatu kerjasama, karena setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana caranya bekerja sama dalam sebuah organisasi tersebut.
Suatu organisasi dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan mengikuti organisasi, masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, masyarakat juga akan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut berorganisasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.